Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dimanapun berada, dan yang saya banggakan bahwa Presiden Prabowo Subianto ketika belum menjabat sebagai presiden sekitar tahun 2023, beliau menyampaikan dalam sambutannya saat kunjungan ke Kota Makassar bahwa ada seorang pahlawan nasional yang satu paket diasingkan, yaitu Pangeran Diponegoro, yang saat ini makamnya sampai beliau wafat dimakamkan di Kota Makassar. Beliau menyampaikan keinginannya, tentunya beliau minta izin kepada warga masyarakat Makassar dan para sesepuh tokoh-tokoh sekiranya dikabulkan untuk memindahkan makam Pangeran Diponegoro ke tempat tinggalnya di Jawa. Di kota ini juga ada makam Pangeran Diponegoro yang dibuang dari daerah asalnya, dan tidak ada salahnya kita berpikir apakah tidak di alam merdeka, tentunya dengan seizin rakyat Sulawesi Selatan, apa tidak ada baiknya kita kembalikan makamnya Pangeran Diponegoro ke kampung halamannya lagi. Perlu kita pikirkan, seorang yang berjuang tertawan oleh musuh, puluhan tahun dibuang, tidak boleh kembali ke kampung halaman. Masa di saat Indonesia merdeka mungkin saya sodorkan suatu pemikiran dengan seizin rakyat Sulawesi Selatan. Nah, itulah sambutan beliau. Namun dari pihak keluarga Pangeran Diponegoro rupanya menolak, karena memang ini sudah menjadi cagar budaya dan memang tempat ini adalah sesuatu yang sangat bersejarah di Kota Makassar. Nah, di antara presiden-presiden sejak zaman Bung Karno sampai dengan zaman sekarang saat ini, di situ Pangeran Diponegoro merupakan salah satu guru daripada Kiai Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Ini disampaikan sendiri oleh keturunan yang kelima, Raden Hamzah, yang beliau diwawancari oleh salah satu channel pada Suka TV, bahwa Gus Dur lah menyampaikan bahwa Pangeran Diponegoro adalah gurunya. Di antara presiden-presiden yang pernah mengunjungi, yang pertama adalah Bung Karno, kemudian keluarga Soeharto, kemudian SBY, Habibie, dan tidak ketinggalan Gus Dur lah. Bahkan Gus Dur memiliki agenda pribadi tanpa protokoler, sehingga kedatangan beliau ke Kota Makassar sungguh mengejutkan pihak-pihak keluarga Pangeran Diponegoro. Bahkan pemerintahan dari Kodim, dari Polres sampai gubernur itu kaget bahwa tiba-tiba Gus Dur sudah ada di Makassar. Dan yang paling mengejutkan adalah tanda-tanda karomah Gus Dur ketika beliau dalam perjalanannya di pesawat, dalam perjalanan ke Makassar, ini disaksikan langsung oleh keturunan kelima dari Pangeran Diponegoro, bahwa ada kejadian yang sangat aneh di dalam pengunjungan Gus Dur ke
Kota Makassar. Jadi anak-anaknya semua di sini. Inilah konsekuensi perjuangannya beliau. Oh, Masya Jadi, Allah. beliau diasingkan satu paket. Satu paket semua gitu kan ya. Jadi anak beliau Iya, menikah sama anak bangsawan Makassar. Betul, betul. Dekat, so. Iya, baik. Agak dekat supaya jelas namanya. Iya, betul. Ya, itu nama istrinya Iya, Siti iya. Fatimah. Betul. Nama kebesarannya Dain Sunggu. Iya. Ya. Bisa ini makam putra putri dari Pangeran Diponegoro Iya. yang terletak di daerah mana ini? Ini Kampung Melayu. Kampung Melayu, Makassar ya. Makassar. Di sini tampak semua makam-makam anak cucu beliau. Terus ini Anak cucu beliau, area laskar. Nah, di sini juga laskar Pangeran Diponegoro. pendereknya beliau. Iya, ya, laskar-laskar atau pendereknya Yang atau mengurus pasukannya. pasukannya yang mengurus Pasukannya. rumah tangga beliau. Iya. Untuk presiden-presiden yang pernah berziarah ke sini, Iya. siapa saja? Pertama presiden kita Pak Karno, Insinyur Pak Karno itu presiden pertama kita itu mungkin saya belum lahir pada saat beliau ke sini, tapi saya sering dengar cerita simbah saya. Nah, terus ya kalau Sinun kan waktu HB ke-9 dengan kapasitas wakil presidennya. Terus kalau Presiden Pak Harto itu kalau cerita Simba dia juga sering kemari, tapi saya waktu itu mungkin belum lahir waktu pada saat beliau kesini karena saya lahir tahun 70. Terus Pak Harto itu saya dengan anaknya kalau Mbak Tutu juga sering ke Makassar pasti mampir, cuma saya belum pernah ketemu dengan Mbak Tutu. Tapi kalau Mbak Titi ini kalau dia ke Makassar pastilah saya ketemu saudara lagi, apalagi dengan beliau Pak Prabowo. Waduh, Pak Prabowo sering ke sini. iya, Pak Prabowo itu asal ke Makassar, cuma baru-baru ini ada kegiatan Apexi. Mungkin beliau padat acaranya, tapi Iya. beliau kalau ke Makassar pasti mampir loh. PSB Pak SBY juga saya belum. Pak Habibie. Pak Habibie juga walau-walau mungkin pada saat itu saya, tapi walau-walau saya tidak pernah, kalau saya secara pribadi saya tidak pernah ketemu. Kalau Gus Dur, Pak SBY, ya. Pak Habibie saya tidak. Kalau almarhum Gus Dur, seminggu setelah beliau dilantik, beliau tidak ada agenda loh. Inilah yang cerita fenomenal di antara presiden-presiden itu yang berkesan cerita fenomenal. Gus Dur itu sepekan setelah beliau dilantik jadi presiden tidak ada protak loh, tidak ada agenda loh ke Makassar. Beliau jadwal secara pribadi. Terus beliau jalan penerbangan, terus begitu tiba di bandara baru ini bocor sama Prokopindo, bocor sama jajarannya Prokopinda Bahwa kedatangan Gus Dur. kedatangan Gus Dur karena bocornya di bandara. Bocornya di bandara di jajaran Prokopinda bahwa ternyata Gus Dur 01 RI ada di Makassar loh. Begitu beliau ketahuan ada di bandara Prokopinda, terus dapat bocoran mau ke makam Pangeran Diponegoro. Jadi jajaran Prokopinda, jajarannya Kodam ya di bawah naungan dekat-dekat sini Koramil, mengamankan kasih informasi buat saya bahwa tidak lama lagi loh Presiden 01 RI tuh Gus Dur merapat ke sini tuh. Dia sekarang perjalanan ke sini loh, dari bandara langsung ke sini loh. Apa yang terjadi pada saat proses perjalanan Jakarta, tinggalkan Jakarta menuju bandara Makassar itu, kenapa cuaca pada waktu itu kedatangan beliau kan malam hari, setelah habis maghrib, jadi sorenya itu saya kaget karena kebiasaan saya kan bersih-bersih. Jadi sorenya itu sekitar pukul 5 sore waktu Indonesia Tengah sini. Sekitar itu jam 5 sore itu waktu saya bersih-bersih seperti biasa, kok kenapa keadaan ini cuaca keadaan ini tiba-tiba agak lain. Saya lihat tiba-tiba angin tidak ada tanda-tanda mau hujan, mau ini mau itu, tiba-tiba angin begitu kerasnya.
begitu kerasnya berini melambai goyang toh. Begitu keras kok angin ini kok tidak ada tanda jelang mau ini mau mendung mau apa, tidak ada kok, tapi kenapa angin itu begitu begitu kencang. Saya kok jadi karena sekolahan menyapu daun-daun tuh. Karena ini momennya sudah ini loh, sudah masuk senja loh, peka petang, sudah masuk petang tuh, karena jam 5 sore lah kalau di sini tuh. Jadi cuaca tuh kok angin begitu menderu tuh, begitu terus kencang. kemudian habis itu Terus begitu beliau sampai di bandara, landing di bandara, sampai angin sudah mulai agak stabil tuh, sudah mulai agak stabil. Dan tidak lama datang ini Prokopinda, jajarannya Prokopinda sama jajarannya Koramil kasih informasi bahwa Gus Dur mau sebentar lagi kepala negara Presiden RI mau merapat ke sini, mau datang, mau sungkem sama beliau. Kemudian di sini apa yang dilakukan? Nah, terus beliau ke sini, saya dampingi beliau, saya ada di sampingnya beliau. Apa bahasa beliau? Bahasa edukasinya beliau. Iya, ya. Beliau bilang, kalian tadi itu jaring ulama tak? Iya betul. Hasyim Asy'ari. Apa dia bilang beliau? Saya ini kepala negara loh. Tuh? Ya. Saya ini kepala negara. Saya ini sudah kesana kemari. Tuh? Iya. Nah, saya ini kepala negara. Saya ini sudah kesana kemari. Yang namanya jalan di Ponegoro di mana-mana ada loh. Tuh? Ya. Tapi begitu saya ke jalan yang aslinya, yang ada tempatnya beliau, waduh, saya langsung ini berbagi doa. Ya, saya langsung siara langsung di hadapannya beliau loh. Nah, beliau bilang, kalau kau melihat guru saya, dia pegang pusaranya beliau, dia sampaikan sebagai edukasi, sebagai inspirasi buat kita. Kalau kau melihat guru saya, inilah guru saya. Jadi mungkin inspirasinya beliau sama orang-orang Makassar ini. Makassar hebat loh, ada Pangeran Diponegoro loh. Iya betul. Jadi ini sebagai edukasinya buat beliau. Saya ini kepala negara loh. Iya betul. Saya terbang ke sana kemari. Tapi di sini dahsyat energinya. Gus Dur merasakan bahwa mengakui bahwa Pangeran Diponegoro salah satu guru spiritual dan guru batinnya, begitu. Iya. Jadi beliau bilang, waduh, saya ini kepala negara loh. Saya sudah terbang ke sana kemari. Begitu banyak jalan-jalan di Ponegoro, tapi belum greget buat saya. Nanti di sini loh, baru saya ketemu batinnya. Nah, itulah tadi, semoga bermanfaat. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.